kita lanjut ke pelajaran kita. Ada yang tidak masuk? Ada. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, ya silakan saya minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebagai kegiatan spiritual kita di kelas. Silakan. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai pembahasan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu Ustaz akan absen kalian semua untuk mengecek siapa yang masuk atau tidak. Abdul Hafiz, Bagas Saputra, Hendriawan, sudah masuk. Lutfi Khalil, Muslihatun Aini, Qori Atul Maula, Sulistiawati, Zarwan. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai masalah memahami ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya. Ya, tentang zakat dan hikmahnya. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah nantinya melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan ketentuan ya zakat dalam Islam dengan benar. Ya, selanjutnya yang kedua, di sini kalian bisa baca bahwa melalui diskusi juga nantinya siswa dapat menjelaskan macam-macam zakat dengan benar. Selanjutnya di situ melalui penelaahan atau melalui perenungan kita membaca, melihat dan menyampaikan membaca materi dan nantinya kita memahami terkait dengan penerapan zakat yang sesuai dengan undang-undang yang benar. Nah, di sini yang kelima, melalui latihan siswa dapat mempraktikkan perhitungan zakat. Nah, ini ada 4 tujuan pembelajaran kita yang akan kita lalui. Ya, untuk mengawali kegiatan kita, ya silakan nanti siswa-siswi atau santri-santriwati mengamati. Ya, ini ada 3 gambar terkait dengan proses atau pelaksanaan zakat, penerapan zakat. Di situ ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ya, ini silakan kalian lihat. Tentunya di sana ada perintah di bawah bahwa setelah Anda mengamati gambar di samping, buat daftar komentar dan pertanyaan yang relevan. Paham maksudnya? Ya, jadi nanti buat daftar komentar ya. Bagaimana komentar Anda, bagaimana komentar santri-santriwati terkait dengan gambar yang di sini. Ya, jadi nanti itu di tugas akhir pembelajaran kita nanti. Jadi selanjutnya kita akan bahas terkait dengan apa sih itu zakat dan hukum zakat itu bagaimana. Nah, di sini dalam materi ini ya perlu kita pahami bahwa secara bahasa zakat itu berarti tumbuh, bersih dan berkembang. Nah, ini pengertian zakat secara bahasa. Dikatakan dia bersih, tumbuh dan berkembang. Misalnya bagi orang yang mengeluarkan zakat, nantinya akan dengan pengeluaran zakatnya itu akan membuat hartanya itu akan semakin berkembang, bukan semakin berkurang.
atau dengan mengeluarkan zakat, maka itu artinya kita membersihkan ya daripada harta kita. Ya, selanjutnya ini ada pengertian zakat secara istilah. Ya, zakat secara istilah di situ disebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib dikeluarkan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu pada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Nah, jadi yang namanya zakat ini pengeluaran tertentu, maksudnya tidak sembarangan kita mau keluarkan zakat tanpa ada aturannya. Ya, sudah ada aturannya kapan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah, ya kan? Kapan kita harus mengeluarkan zakat mal. Makanya sesuatu yang hukumnya wajib dikeluarkan ya dari sekumpulan harta benda tertentu. Jadi tidak semua sudah ditentukan di dalam Al-Quran mana harta yang wajib dizakati, ya mana harta yang tidak. Ya, kapan harta itu boleh atau kena dizakatkan, kapan juga tidak akan kena dizakatkan. Nah, jadi ini materi atau pengertian tentang zakat. Nah, di sini ada hukum zakat, yaitu hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain. Ya, fardu ain artinya wajib untuk diri sendiri dan harus dikeluarkan. Ya, selanjutnya di sini ada macam-macam zakat. Macam-macam zakat, ya secara umum zakat itu dibagi dia menjadi dua. Ada namanya zakat fitrah dan ada namanya zakat mal. Zakat fitrah ini artinya ya sering juga disebut dengan zakat jiwa. Kenapa disebut zakat jiwa? Karena untuk membersihkan diri sendiri. Ya. Terus kemudian kalau zakat mal itu adalah zakat untuk harta benda. Artinya dengan kita mengeluarkan zakat mal berarti sama artinya kita membersihkan harta benda kita. Nah, jadi ini pengertian macam-macam zakat. Selanjutnya di situ yang pertama ada zakat fitrah. Ya, silakan kalian bisa baca, ya diperhatikan karena nanti ada tugas akhir kalian. Seperti yang tadi yang pertama itu akan mengamati atau mengomentari gambar karena semuanya itu akan terkait dia dengan materi yang ini. Apa harta yang wajib atau yang sumber akan kena zakat? Di sini ada emas dan perak. Jika misalnya kita memiliki emas dan perak, terus hewan ternak, perdagangan, terus kemudian yang terakhir itu ada rikas atau barang temuan. Nah, di sini ada emas dan perak, nisab dan kadar zakatnya. Nisab itu artinya ukuran minimal harta yang baru akan kena zakat. Ukuran minimal berarti ukuran terkecil. Selanjutnya kadar zakat, berapa zakatnya yang harus dikeluarkan. Nah, misalnya di situ ada emas. Ukuran minimal zakat emas itu 85 gram. Ya, apabila kita menemukan atau memiliki emas sebanyak 85 gram, maka kita kena zakat. Punya emas di rumah 85 gram. Ya, palingan kita punya di rumah hanya segram, 2 gram dipakai anting-anting ataupun kalung. Ya, oh berarti belum kita tergolong orang kaya. Nah, yang kedua perak 672 gram. Ada yang punya di rumah? Ada kan? Nah, selanjutnya uang tunai disetarakan dengan jumlah gram emas. Apabila harga, berapa sih harga emas yang 85 gram itu? Ya kan? Itulah baru segitu kalau kita punya uang. Nah, namun kalau ini ya banyak yang punya uang yang sampai dengan misalnya kalau 1 gram harga emas misalnya 1 juta misalnya, berarti 8 juta 5
Salah. Berapa? Berapa kalau dikali 85 gram kali 1 juta? Berarti 85 juta. Ya, zakat pertanian di sini ada hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis itu wajib dizakati. Ya, nah ini terkait dengan materinya. Itu bisa kalian lihat di situ ada nisabnya, ada kapan dikeluarkan atau sering disebut juga dengan haulnya. Ya, itu berarti di situ haulnya, di sini dia menggunakan tanpa haul. Maksudnya haul itu satu tahun. Ya, atau kalau di pertanian itu dia mengikuti setiap panen. Begitu panen nyampe ukuran. Nah, di sini kan sudah ada. Ya, nyampe dengan ukuran nisabnya 653 kg gabah. Ya, atau ya berapa ini? 6 kintal 53 kilogram. Dengan materi tentang zakat, maka sebagai refleksi kegiatan kita pada hari ini, itu nanti kita akan buatkan kalian tugas itu untuk mengamati gambar. Yang untuk efektif waktu, silakan masing-masing kelompok nanti kita akan buat kelompok. Yang perempuan 2 kelompok, yang laki-laki 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok ini akan mengamati ini, kemudian menuliskan komentar. Ya, untuk efektif waktu silakan kami minta untuk seluruh santri-santriwati untuk membuat kelompok langsung. Kita di bawah aja dulu ya. Ya, silakan. Ya, ini untuk tugas silakan lembar LKPD-nya ya. Ini untuk dibuat tempat menulis apa namanya mengamati. Ya, ini. Ya, ini lembar kerja peserta didik untuk silakan diamati ya. Silakan diamati gambar ini. Di situ ada 3 gambar. Lalu kemudian tugas kalian silakan. Ya, ini ada gambar yang bisa kalian amati. Silakan nanti tulis minimal 5 ya. Minimal 5 komentar yang akan dibuat. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, paham ya? Oke, ya, ini nanti silakan diamati, kita kasih waktu 5 menit untuk membuat komentar. Ya, silakan dikerjakan. Kalian mengerjakan tugas. Nah, sebagai kesimpulan, alhamdulillah tadi tugasnya kita lihat cukup luar biasa, bisa mengamati gambar dengan baik. Walaupun beberapa kelompok tadi ada kesalahan. Ya, ada kesalahan sedikit, terutama di gambar kedua. Ya, di situ ada banyak yang mengatakan itu penyerahan zakat. Ya, penyerahan zakat. Di situ perlu diperhatikan lagi. Nah, di sini sebagai kesimpulan kita bahwa zakat itu merupakan rukun Islam. Artinya, ya zakat wajib untuk ditunaikan. Ya, selanjutnya zakat itu secara umum dibagi menjadi 2. Ada zakat fitrah. Selanjutnya untuk mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Di situ ada 8. Ya, sama-sama sebut. Yang pertama, adil, miskin, amil, wala, budak, ghairi, fisabilillah, ya, jadi ini kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan terkait dengan tugas untuk penghitungan zakat. Ya, mungkin hanya ini pelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum